Lagi-lagi kabel udara memakan korban. Kali ini seorang pengemudi ojek online meninggal dunia usai tersangkut kabel udara yang putus di Jalan KS Tubun Palmerah, Jakarta Barat. Sebelumnya peristiwa serupa juga menimpa Sultan, seorang mahasiswa Universitas Brawijaya Malang di Jalan Raya Antasari, Jakarta Selatan. Sultan tidak bisa kembali beraktivitas normal karena kerusakan urat nadi utama hingga paru-paru yang tidak mengembang. Sementara Pemprov DKI Jakarta menargetkan Jakarta bisa bebas dari kabel dan tiang semraut 5 tahun mendatang. Berikut laporan khas Redaksi Pagi. Insiden yang menimpa seorang pengendara ojek online ini terjadi pada Minggu malam di Jalan KS Tubun Palmerah, Jakarta Barat dan sontak membuat heboh warga dan sejumlah pengendara yang melintas di lokasi. Korban diketahui bernama Fadim. Ia tersangkut kabel udara yang putus hingga terkapar di tengah jalan. Korban sempat kritis sebelum akhirnya meninggal dunia. Peristiwa ini sempat direkam oleh pengendara lain yang tengah melintas di lokasi. Rekaman videonya viral setelah diunggah akun Instagram Jakarta Terkini. Kejadian ini pun membuat sejumlah pengendara roda 2 kian resah dengan banyaknya kabel udara yang semrawut di jalan-jalan ibu kota. Mereka berharap instansi terkait segera melakukan perbaikan agar tidak ada lagi korban jiwa. Itu sih yang di atas itu dirapihin, kalau nggak salah, kalau bisa lewat bawah aja, kan sering digali itu, yang tanah-tanah gali, itu kan harusnya lewat tanah aja, lewat bawah tanah. Sebelumnya ada peristiwa serupa yang menimpa seorang mahasiswa Universitas Brawijaya Malang. Tepat 7 bulan yang lalu, Sultan Rifat Al-Fatih menjadi korban dari kabel optik yang menjuntai di Jalan Raya Antasari, Jakarta Selatan. Sultan tidak bisa lagi kembali beraktivitas normal akibat mengalami kerusakan di bagian leher, urat nadi utama, hingga paru-paru yang tidak mengembang. Sultan sempat mengalami 2 kali fase kritis hingga tak sadarkan diri. Kini, ia tak bisa lagi berbicara. Ia juga harus dibantu kedua orang tuanya untuk makan dan minum melalui selang di hidung. Kedua orang tua Sultan juga harus menghabiskan ratusan juta rupiah hingga menjual mobil untuk biaya pengobatan anaknya. Anggota Ombudsman Johannes Widi Jantoro mengatakan tata kelola kabel ini harus segera diatur dengan tegas oleh pemerintah. Meski telah bekerja sama dengan pihak ketiga, infrastruktur telekomunikasi sepenuhnya dikuasai oleh negara. Kasus ini melibatkan baik itu istilahnya kelalaian gitu ya dari pihak yang bertanggung jawab, mengapa dia tidak menjamin fungsi dan juga keamanan dari sarana prasarana telekomunikasi yang ada yang berdampak pada kerugian atau bahkan ya sebut dalam hukum pidana itu dia korban gitulah ya. Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta menargetkan Jakarta akan bebas dari kabel dan tiang semrawut dalam 5 tahun mendatang atau pada 2028. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Utilitas Kota PSUK Bina Marga DKI Jakarta, Samsul Bahri mengakui hingga saat ini program tersebut masih jauh dari target. Sarana jaringan utilitas terpadu SJUT baru terpasang 50 km lebih dari target Pemprov DKI sepanjang 200 km. Kami sudah memanggil, mungkin hari Senin kami akan memanggil para operator, terutama mungkin yang sudah terpasang di sana. Tadi sudah sedikit mengidentifikasi lah kira-kira pemilik operator yang ada di sana siapa gitu. Dan mereka harus ikut bertanggung jawab. Karena memang secara teknis melintang terus mungkin ketinggian yang tidak standar yang mengakibatkan jatuh korban ke masyarakat. Pemerintah diharapkan bisa bertindak lebih taktis untuk mempercepat Jakarta bebas dari kabel dan tiang semrawut agar tidak ada lagi korban jiwa maupun luka. Tim Liputan CNN Indonesia.